nothing else will do. I just want you, nothing else, Jesus, nothing else will do. God, I just want you, and nothing else, Jesus, nothing else will do. God, I just want you, and nothing else, Jesus, nothing else will do. I'm caught up in your presence. God, I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. No, I'm not here for pleasure. 'Cause Jesus, you don't owe me anything. It's more than anything you can do. Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you thought I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in myself. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi bisa katakan shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara kalau mau maju ke depan duduknya lebih baik, karena depan-depan masih pada kosong. Karena saya percaya masih ada 1000 jemaat yang OTW ke sini Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya di pagi hari ini kita datang dengan ucapan syukur karena Tuhan yang telah mati untuk tebus dosa kita. Tuhan juga yang akan bangkit, dan Dia juga yang mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita, membimbing kita, membawa hidup kita, dan juga menguatkan hidup kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk di pagi hari ini sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita. Kita naikkan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita, Raja segala Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu, sebab Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang baik. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih buat kebaikan-Mu di hidupku. Kami datang dengan ucapan syukur kami.
untuk sembah Kau, untuk puji Engkau. Dan Engkau saja yang kami tinggikan Tuhan, Raja segala raja. Dimuliakanlah nama-Mu di bumi dan di surga. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Berikan buat Tuhan kita, tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api. Angkat tanganmu dan katakan, datanglah, penuhi dengan kuasa-Mu, urapi kami Tuhan sekarang ini dengan api Roh-Mu. Sekali lagi katakan, datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Penuhi kami Tuhan, Kasih Tuhan Yesus. penuhi kami Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba. Sekali lagi, Roh Kudus, Roh Kudus, ini
Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini kami Tuhan, ini hamba-Mu. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu Yesus. Urapi kami sekarang ini Tuhan dengan Roh-Mu. Sekali lagi, mari angkat kedua tanganmu, katakan, datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api, dengan api Roh-Mu. Api, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan penyembahan. Oh, Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Yesus, jamah kami. Oh, urapi kami dengan kuasa, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Sila Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Sila Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba. Mengalir, mengalir. Oh, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya, Jesus, Yesus Tuhan. Rabaya, 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 rabo. Jesus, Jesus. Rabaya, 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 rabaya. Rabaya, 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 rabaya. Urapi kami Tuhan, urapi kami dengan minyak Roh-Mu. Sembah Dia lebih lagi, sembah Dia lebih lagi. Rabaya, 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 rabaya. Jesus, oh Jesus, kami sembah, kami bawa hidup kami di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, thank you Lord. Oh, Roh Kudus, oh Roh Kudus, Jesus.
Jesus, Kau yang bertata di tempat ini. Kau yang jamah hati kami, Tuhan. Jamah hati kami, Yesus. Kami butuh tangan-Mu, Tuhan. Jesus, oh Yesus, kami angkat kedua tangan kami, untuk kami sembah, untuk kami berikan hidup kami untuk Engkau, Yesus. Ya raya ya raba ya raba ya raba. Oh Jesus, Jesus. Oh Tuhan, ini kami. Oh, kami percaya Tuhan, Kaulah Allah yang besar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu selain puji, selain sembah yang terbaik kami tinggikan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika pujian, penyembahan dinaikkan, akan ada mujizat baru dalam hidup kami Tuhan. Akan ada pintu-pintu terbuka dalam hidup kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih nyata dan masih ada dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji dan menyembah nama-Mu. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu bisa menjadi kekuatan buat hidup kami, dan firman-Mu juga bisa menegur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Sekali lagi katakan shalom Bapak Ibu Saudara. Masih belum kedengaran? Shalom Bapak Ibu Saudara. Suaranya sudah kedengaran, tapi tangannya kayaknya masih pada lemes. Ya, coba dilambaikan dulu tangannya. Kita pemanasan. Sekali katakan shalom. Shalom. Sebelum duduk bisa sapa kiri kanannya, katakan keren banget hari ini. Keren banget hari ini. Keren banget hari ini. Silakan Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan satu buah pujian. Dia memberi kita kemenangan. Amin. Nyanyi bersama-sama. Na 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 na. Mari Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan kita sekali lagi. Na 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 na. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Sekali lagi umat Tuhan, bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, nyatakan yes, kedahsyatannya di. Sekali lagi, kedahsyatannya di. Mari umat Tuhan, kita dua tangan kita katakan, Tuhanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata,
berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Na 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 na. Mari umat Tuhan, bangkitlah, come on. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya dengan pasti dan juga dengan iman. dengan pasti. Dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman katakan, imanku berkata, Tuhanku apa? Yesusku berkata, berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Kami akan bersorak Tuhan, meninggikan namamu, mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Mari jemaat Tuhan, tepuk tangan di atas kepala bersama-sama katakan, na 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 na. Mana suaranya Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi, na 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 na, come on. Na 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 na. Dengan iman kita bersama-sama. Imanku berkata, Tuhanku, bersama-sama katakan, hebat. Yesus Tuhan, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku memuji, kami akan bersorak, tinggikan, mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Na 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 na. Beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih lagi. Yesus dahsyat. Mau siap lebih lagi puji nama Tuhan, amin? Amin. Kalau mau siap, kita berdiri bersama-sama. Dia Tuhan yang besar. Mari jemaat Tuhan, bertepuk tangan sama-sama. Mari kita bangkit dan serukan namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kami kata Rizal, come on. Bangkit, suka nama Yesus. Maju,
iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Lompat nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan bangkit dan suka. Bangkit suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Yes, kalahkan tipu dayanya dengan. Mari umat Tuhan, lambaikan tanganmu. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, sekali lagi dengan suara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Come on. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Berkembang buat Tuhan kita, haleluya. Dia Yesus memberi kita keselamatan, amin. Dia Yesus yang memberi kita kedamaian, amin. Tiba saatnya kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Come on. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari nafsu
musik menyembah nama Tuhan. Dan tepuk tangan bersama-sama. Mari yang dua tanganmu, yuk, mana tangannya bersama-sama, katakan keselamatan Dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, sekali lagi, keselamatan. Umat Tuhan bersama-sama katakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan yang duduk dan bertata pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Jesus, haleluya. Biar kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja yang layak kami sembah Tuhan. Biar alam semesta, bumi dan surga meninggikan nama-Mu. Thank you, Jesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
tanganmu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang selamanya Tuhan. Atas segala namamu termulia. Sekali lagi katakan layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji, layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Biar musik saja, mari angkat dua tanganmu, sembah Tuhan dengan bahasa roh. Uriala bata karala barala 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 barala. Uriala barala 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 barala. Uriala bata karala barala 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 barala. Uriala barala 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 barala. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Namamu besar, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Namamu besar, namamu luar biasa, Engkau layak diagungkan. Terima kasih, kami bersyukur, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tengah kami. Engkau ada di sini karena Engkau sayang sama kami, seperti kami juga mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami merasakan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, terobosan di dalam kehidupan kami. Bapa, berfirmanlah kepada kami, ajar kami jalan-jalan-Mu, urapi hamba-Mu yang bukan apa-apa untuk menyampaikan isi hati Tuhan dengan cara yang sederhana, supaya kami boleh menangkap isi hati-Mu dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat pagi, shalom.
Wow, luar biasa, betapa saya bersuka cita dan senang sekali bisa berada di antara Bapak Ibu Saudara semua yang mencintai Tuhan, yang semangat, yang on fire. Saya percaya hari ini kuasa Tuhan, kasih Tuhan melawat kepada kita semua. Yang setuju katakan amin, saudara ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Gembala yang sekarang melayani dan juga Ibu Gembala yang hadir di sini. Terima kasih. Ini mereka Koko dan Cece saya yang luar biasa, juga seluruh staf pengembalaan ya. Terima kasih. Ini ada sahabat lama saya juga, Pak Parlin di sini mendampingi. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan. Haleluya ya. Dan hari ini saya hadir bersama dengan putri kami, the one and only, satu-satunya maksudnya, namanya Rachel Kristania Emmanuel. Tadi saya minta izin apa? Ntar kita lihat di depan, saudara ya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ibadah yang kedua ini saya akan menyampaikan satu pesan Tuhan berjudul cara berpikir orang dewasa. Cara berpikir orang dewasa. Nah, mari kita melihat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan, simak baik-baik. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada satu pertumbuhan, ada kedewasaan di dalam kehidupan kita. Dulu dikatakan Rasul Paulus, waktu aku kanak-kanak, maka aku berkata-kata, aku berpikir, aku merasa seperti kanak-kanak. Tetapi sekarang sesudah aku menjadi dewasa, maka aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, mengapa saya memberikan judul cara berpikir orang dewasa? Kenapa Pak Doni nggak kasih judul cara berpikir orang yang dewasa rohani? Karena memang seharusnya hidup kita tidak terbagi antara yang duniawi dan yang rohani. Kita ini bukan makhluk amfibi, saudara. Yang kalau hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kita hidup secara duniawi. Kita berbisnis secara duniawi, kita berdagang secara duniawi, kita berumah tangga secara duniawi. Baru kalau hari Minggu, kemudian kita hidup secara rohani. Tidak demikian. Yang mengerti katakan amin. Artinya apa, Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Every day, every moment, Senin sampai ketemu Senin lagi, 24 hours a day, 24/7 a week, maka kita ini adalah orang-orang yang rohani. Sehingga dalam kita berbisnis, dalam kita berdagang, dalam kita berusaha, dalam kita melayani, dalam kita hidup sehari-hari, sudah seharusnya kita bersifat rohani. Yang setuju katakan amin, saudara. Kenapa? Karena kita adalah warga negara kerajaan sorga. Jadi keseluruhan hidup kita, cara kita berpikir, cara kita bertindak, haruslah surgawi. Haruslah rohani dan bukan duniawi. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tadi 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11, ini berbicara tentang progresi, katakan progresi. Artinya apa? Ada pergerakan orang percaya ke arah kemajuan, kepada keadaan yang jauh lebih baik, ketingkatan yang lebih tinggi, saudara. Dari cara berpikir anak-anak, dari merasa seperti kanak-kanak, bertindak seperti kanak-kanak, menjadi orang yang dewasa, saudara. Tadi saya minta izin tampilkan foto ini maksudnya, saudara. Ya, sekalipun dia putri kami, setiap kali saya khotbah, kalau saya tampilkan fotonya yang manapun, saya pasti minta izin. Betul nggak sayang ya? Iya.
Jangan berpikir, oh anak sendiri pasang. Enggak boleh saudara. Privacy ini haknya dia. Tadi kebetulan dia kasih jempol. Wah berarti dapat izin saudara ya. Kalau tadi nggak dapat jempol, saya bilang sama multimedia tolong dihilangkan saja. Saya minta izin sama dia, kenapa? Karena inilah gambaran yang paling mudah untuk memberikan gambaran kepada kita tentang progresi, tentang pergerakan saudara. Ini waktu dia berulang tahun yang ke-18. Jadi saya tayangkan fotonya mulai dari sejak dia lahir itu. Tadi di ibadah yang pertama saya bilang dia lahir besar, panjang 54, kemudian beratnya 4 kilo lebih saudara. Makanya begitu 1 bulan lebih, mukanya pipi semua saudara ya. Mbem saudara. Lalu kemudian inilah progresi, inilah pergerakannya saudara. Dari setiap tahun ke tahun, masuk ke TK, masuk ke SD, kemudian SMP. Ini persis waktu dia berusia 17 tahun, persis tanggal 11 Oktober ya. Dan dia bilang mau dibaptis, akhirnya ya saya baptis saudara. Inilah untungnya kalau punya bapak gembala jemaat atau pendeta saudara ya. Baptisnya anytime, kapan saja saudara ya. Tapi sebetulnya di tempat kami kapanpun mau baptis juga boleh. Lalu kemudian ini dia terus bertumbuh sampai ini tahun lalu ketika mulai masuk ke kuliah semester yang pertama. Sekarang nanti bulan Oktober dia akan berusia 19 tahun. Bapak Ibu, kita melihat ada progresi. Dan saya juga melihat perubahannya. Dari waktu dia masih kanak-kanak, ya, belum bisa bicara dan lain-lain, sampai dia sekarang menjadi gadis yang dewasa, saudara. Itulah pergerakannya. Nah itu sebabnya pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan ada 3 cara berpikir orang dewasa yang menunjukkan bahwa Anda dan saya sudah menjadi orang-orang yang dewasa, bukan lagi orang-orang yang bersifat kekanak-kanakan. Yang pertama Bapak Ibu dikasihi Tuhan, cara berpikir orang dewasa adalah dia berpikir bahwa keintiman dengan Tuhan itu bukan sekedar kebiasaan, tetapi merupakan persiapan untuk hidup yang kekal. Amin saudara. Saya ulangi ya. Kalau Bapak Ibu adalah orang yang dewasa, maka Bapak Ibu akan berpikir bahwa keintiman dengan Tuhan itu bukan sekedar kebiasaan kita sehari-hari. Ya namanya juga orang Kristen. Bukan. Tetapi itulah persiapan kita untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ternyata hidup yang kekal itu bukan nanti di sorga saja, tetapi hidup yang kekal itu sudah dimulai sejak kita lahir baru. Karena hidup yang kekal itu adalah berarti kita mengenal Allah yang benar. Kita mengenal Yesus Kristus. Kalau kita kenalnya ilah yang lain selain daripada Allah Tritunggal, tentu kita tidak akan mengalami hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Sebaliknya kalau kita mengenal ilah yang lain, kita akan tetap hidup yang kekal, tetapi di neraka, saudara. Nah yang menarik adalah kata mengenal dari bahasa asli ginosko, itu ternyata butuh proses. Jadi untuk kita mengenal Tuhan, ternyata butuh proses, enggak otomatis, enggak ujuk-ujuk, tidak dalam waktu yang singkat, saudara. Pernikahan yang dewasa itu proses pengenalannya tidak singkat. Sekalipun betul ada yang namanya love at the first sight, cinta pada pandangan pertama. Jadi waktu pas ngelihat, twing twing twing, saudara ya. Ada saudara. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan,
begitu masuk dalam pernikahan, prosesnya itu berlangsung seumur hidup, saudara. Jatuh cintanya pertama kali iya singkat. Tapi untuk mempertahankan cintanya, memelihara cintanya, membutuhkan waktu, proses seumur hidup. Sampai dengan hari ini kami telah menikah 21 tahun. Memang belum lama, tapi juga tidak bisa dihitung baru. Dan bahkan sampai dengan hari ini kami masih dalam proses pengenalan, saudara. Kenapa? Karena masih ada berselisihnya. Karena masih ada gapnya, masih ada kurang pahamnya, masih ada salah mengertinya, saudara. Sehingga proses pengenalan itu terus berlangsung bahkan sampai dengan hari ini. Demikian kita dengan Tuhan. Sepanjang kita hidup di dunia ini adalah proses pengenalan. Amin, saudara. Ini adalah persiapan masuk di dalam kekekalan. Nah, itu sebabnya jangan jadikan sekedar sebuah kebiasaan. Ibadah sebagai kebiasaan. Ya, datang ke gereja karena saya orang Kristen. Biasa. Enggak, saudara. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan, baca Alkitab bukan sekedar sebagai kebiasaan, bukan sekedar kewajiban karena Anda orang Kristen, bukan. Tetapi milikilah kesungguhan hati. Karena waktu kita melakukan semuanya itu, kita sedang mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Sekarang ini sudah bulan ke-8 di penghujung. Artinya tinggal 4 bulan lagi akhir tahun. Selain mempersiapkan Natal, tentu kita mempersiapkan untuk liburan akhir tahun. Siapa di sini yang sudah mempersiapkan libur akhir tahun? Ada? Wah, ya betul. Kita sudah mulai mempersiapkan. Mulai tanya sama teman-teman, mau pergi kemana? Mau bareng-bareng enggak? Terus ada beberapa bilang, yuk. Awalnya mau ke Jepang, akhirnya, janganlah, ya. Ya udah kita cari Asia yang lain mana misalnya. Terus kemudian, tertuju kepada Vietnam. Sekarang Vietnam bagus sekali. Banyak tempat-tempat yang bagus. Banyak juga daerah-daerah wisata yang sangat bagus dan juga murah, saudara. Jadi makanya kemarin kita sudah mulai kontak ke tour yang ada di Vietnam. Ya, kita mulai tanya-tanya, dikirim itinerary. Kita mulai coba diskusikan sama teman-teman. Jadi sudah ada langkah-langkah persiapan, saudara. Nah, bayangkan Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk hal-hal yang sifatnya seperti ini saja, kita mempersiapkan dengan baik. Cari travelnya yang mana, tour yang mana, mau pergi kemana saja, mau nginep di mana. Tempat wisatanya begitu banyak, mau pilih kemana, karena nggak mungkin dalam waktu yang singkat mengcover semuanya. Ada persiapan-persiapan. Untuk hal yang seperti ini saja, kita mempersiapkan diri dengan baik. Apalagi kalau kita mau ke surga. Kita pasti mempersiapkan diri dengan baik. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Mulai hari ini, milikilah cara berpikir orang dewasa. Kalau saya berdoa memuji menyembah Tuhan, kalau saya membaca Alkitab, kalau saya rajin beribadah, kalau saya suka bersekutu, itu bukan karena kebiasaan, tetapi karena saya sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Amin, saudara. Oh ya, dengan percaya beriman karena anugerah Yesus Kristus kita punya kepastian masuk sorga. Tapi jangan lupa, di bagian lain dari Alkitab, tingkat kemuliaan, perabotan di bait Allah itu berbeda kemuliaan. Nanti waktu kita pulang kembali, ketika kita diangkat ngalami rapture,
dalam perjamuan kawin anak domba, di situ akan ada pembagian mahkota, pahala atas apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Keselamatan kita hanya di dalam kasih karunia oleh iman dalam Kristus Yesus, tetapi terkait dengan pahala kita, terkait dengan mahkota kita, tergantung dari apa yang kita kerjakan selama kita di dunia ini. Itu sebabnya mari persiapkan diri dengan baik. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya bukan mau saing-saingan, bukan. Tapi masa iya saya sebagai pendeta, nanti waktu saya pulang, terus kemudian ternyata jemaat biasa punya mahkota lebih banyak dan lebih besar daripada saya. Wah, kan itu pikiran kita, betul nggak saudara? Artinya apa? Ayo persiapkan dengan baik, saudara. Kemudian yang kedua, cara berpikir orang dewasa adalah mengampuni bukan sekedar membebaskan orang lain, tetapi membebaskan diri kita sendiri. Itu dia. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 11 ayat 25 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Tidak sedikit orang yang tidak mau mengampuni, karena dia berpikir enak saja diampuni. Luka yang digoreskan dalam hatiku sudah terlalu dalam. Pokoknya sampai kapanpun saya tidak mau mengampuni dia. Biar dia mati dengan perasaan bersalahnya kepada saya. Saudara, berapa banyak kita dapati seperti ini. Ini adalah pola pikir yang kekanak-kanakan. Ini adalah pola pikir yang tidak dewasa. Kenapa? Karena dengan mengampuni, kita bukan hanya membebaskan orang lain dari perasaan bersalahnya, tetapi kita sendiri juga dibebaskan oleh Tuhan dari kesalahan-kesalahan kita. Bahkan lebih dari itu Bapak Ibu, kita dibebaskan dari perasaan dendam, kepahitan, kebencian yang sudah pasti memenjarakan kehidupan kita jika kita tidak mau mengampuni. Penjara diri sendiri bagi yang tidak mau mengampuni apa? Dorongan untuk balas dendam. Kemudian doa dan keinginan agar orang lain mengalami celaka. Tuhan, aku tahu Engkau sayang kepadanya. Itu sebabnya panggillah dia lebih cepat dari yang lain. Waduh saudara. Doanya kesannya rohani, tetapi minta orang lain cepat mati saudara. Mengampuni saudara. Kalau kita tidak mengampuni, ada dorongan pengen balas dendam. Kemenangan kita itu bukan ketika melihat orang yang melukai hati kita celaka. Bukan saudara. Kadang kita berpikir saya baru puas kalau lihat orang yang melukai saya, orang yang membuat saya benci, membuat saya kepahitan, ngalami celaka, baru saya senang. Bukan, itu bukan kemenangannya. Kemenangan kita adalah waktu kita mau mengampuni. Amin saudara. Kalau kita tidak berdaya karena orang menzolimi kita,
Mau balas dendam susah. Ya itu biasa. Tapi bayangkan seandainya kita punya kemampuan untuk balas dendam, tetapi kita tidak melakukannya. Itulah kemenangan kita. Waktu kita mau mengampuni. Saya punya banyak anak didik, saudara. Sejak saya mulai melayani 27 tahun yang lalu. Ada satu orang anak, saya berjumpa dengan dia di panti rehab narkoba, saudara. Badannya kurus, kecil. Kenapa? Karena dia kecanduan putau. Tadinya dia punya uang banyak, semuanya habis dijual. Pokoknya kalau udah kena begituan barang itu, waduh saudara. Semua dijual. Jangankan TV yang besar, apa, sampai ke rice cooker, panci-panci dijual saudara. Dimasukinlah dia sama orang tuanya. Itu pun masukinnya tanda kutip dengan cara, ayo kita pergi, kemana? Udah pokoknya pergi. Masuk akhirnya saudara ke panti rehab. Masuk ruang rehabilitasi sebulan. Dalam satu kamar, makanan dimasukin ke situ supaya nggak kabur saudara. Alami sakau. Begitu lepas sebulan, saya datang karena waktu itu saya sebagai youth pastor membina. Saya berjumpa dengan anak ini. Wah, saya peluk, saya doakan dia. Puji Tuhan, perlahan tapi pasti hidupnya mulai berubah. Dan dia menyelesaikan sarjana ekonominya di dalam panti rehab, saudara. Dapat izin wisuda, wah dapat gelar sarjana ekonomi. Kemudian saya ajar dia, waktu dia pas keluar dari panti rehab, saya didik dia menjadi anak rohani. Saya masukin ke dalam komsel saya. Saya ajari dia berdoa. Saya ajari dia berkhotbah. Bahkan waktu saya lihat sudah mulai bagus, waktu saya terima undangan khotbah, saya ajak dia, saya minta izin sama gembalanya, boleh nggak separuh anak saya khotbah lebih dahulu, nanti saya closingnya. Boleh Pak Doni. Dia maju khotbah lebih dahulu, saya tinggal closingnya saja. Sampai satu kali begitu diundang, saya bilang, anak saya sudah siap, bagaimana kalau dia yang maju? Oh boleh Pak Doni. Dia maju saudara, dia khotbah. Saya diam-diam datang duduk di belakang itu saudara. Dia nggak lihat. Selesai dia khotbah, saya samperin, saya kasih selamat sama dia. Selamat, kamu sudah mantap gitu. Dia kaget saudara. Saya bawa dia kepada pimpinan sampai dia kemudian menggantikan saya saudara. Tapi apa yang terjadi waktu dia keluar dari gereja? Waduh, ngomongin yang nggak benar. Ya, tentang saya kepada orang-orang. Tujuannya supaya diterima di tempat yang baru. Saya waktu dengar itu, waduh rasanya ini kalau nggak gua didik, mungkin dari zaman dulu nggak akan dia selesai jadi pencandu narkoba itu. Tapi waktu pas ketemu di sidang majelis daerah, dari belakang saya kagetin. Dia kaget ketemu saya, karena selama ini dia menghindar. Setiap kali kalau ketemu saya, dia buang muka saudara. Begitu saya udah pergi, mukanya dipungut lagi saudara, pasang lagi. Benar, dia menghindar saudara. Tapi hari itu saya bilang, Tuhan pertemukan aku dengan dia. Betul di SMD ketemu saudara. Langsung saya peluk dia, saya bilang, saya minta maaf kalau saya ada salah. Padahal nggak salah saudara. Tapi saya bilang, saya minta maaf kalau saya ada. Wah dia kikuk, dia sungkan saudara. Tapi it's okay. Karena buat saya adalah yang penting bagian kita mengampuni. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Satu kali saudara saya mengalami proses dalam kehidupan yang membuat saya kemudian masuk dalam proses yang cukup panjang. Ada seseorang yang saya sudah berbuat baik mencoreng muka saya. Satu kali waktu saya khotbah di salah satu gereja, ketemu sama orangnya saudara. Dia duduk di belakang. Terus kemudian waktu saya khotbah itu, Tuhan bilang sama saya, kamu kasih berkat sama dia. Dalam hati saya enak aja. Udah bikin gua susah 7 tahun, dikasih duit lagi gitu saudara. Tapi dalam hati saya jelas,
kamu kasih berkat buat dia. Saya bilang, iya Tuhan, kalau orangnya masih ada, waktu selesai ibadah, saya lakukan. Pasti masih ada. Udah. Begitu selesai ibadah pertama, ya, kami ngobrol-ngobrol duduk di ruang pendeta. Ini bukan di gereja ini, bukan saudara ya, di gereja lain. Terus kemudian begitu masuk ibadah kedua, saya naik khotbah lagi, saya lihat, tuh kan Tuhan, gak ada orangnya. Udah saya bilang, udah pulang dia. Muncul nongol di belakang saudara. Wah, masih ada Tuhan. Begitu saya turun, Tuhan taruh di hati, nanti kasih sejumlah sekian. Terus kemudian saya bilang, gak ada Tuhan. Saya gak bawa duit, saya mah orangnya cashless saudara. Biasanya ya istri yang bayar. Atau bawa asisten saudara ya. Saya sendiri jarang pegang uang. Ada katanya. Oh iya. Betul saudara. Begitu selesai ibadah saudara, Tuhan bilang, kamu kasih berkat itu buat dia. Bayangkan saudara, orang yang bikin saya masuk masa yang sukar bertahun-tahun. Tapi hari itu waktu pas ibadah, dia turun dari lantai atas, karena ibadah di lantai atas, turun. Terus kemudian berjumpa, saya langsung peluk dia. Ini seorang bapak saudara ya, bukan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu gak mungkin saya peluk saudara ya, wah repot. Saya peluk dia. Dia juga langsung minta maaf sama saya. Kemudian saya titipkan, ini ada berkat. Wah, dia makin nangis saudara. Si Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagi kita yang penting adalah kita melepaskan pengampunan. Waktu kita melepaskan pengampunan, kita bukan cuma melepaskan orang itu dari rasa bersalahnya, tapi juga memerdekakan hidup kita. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Roma 12 ayat 17 sampai 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu menjadi hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin saudara. Makanya ada perbedaan antara tukang parkir Kristen sama tukang parkir yang non-Kristen. Kalau tukang parkir yang non-Kristen, dia akan bilang begini, ya kiri, 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 balas, balas, balas. Itu kalau yang non-Kristen saudara. Tapi kalau tukang parkirnya orang Kristen, dia akan, ya kiri, kiri, jangan dibalas, biar Tuhan yang balas. Nah, itu tukang parkir orang Kristen saudara. Tidak ada pembalasan saudara. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, cara berpikir orang dewasa adalah menabur bukan sekedar untuk diberkati, tetapi menjadi berkat saudara. Mungkin saja selama ini pemahaman yang mendorong kita untuk menabur adalah agar kita diberkati. Barang siapa menabur akan memperoleh 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Wow, kita semangat, kita mau menabur saudara. Enggak salah saudara. Enggak salah. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 8 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi nggak ada salahnya. Tetapi kita harus bergerak maju. Yuk bilang sama-sama, bergerak maju. Marilah kita memahami bahwa kita menabur bukan sekedar agar diberkati, melainkan supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Jika kita sekedar menabur supaya diberkati, maka orang yang berpikir kanak-kanak akan bilang begini, saya sudah diberkati kok, ngapain nabur lagi? Nggak usah nabur juga, gue udah diberkati. Itu kalau kita berpikir menabur hanya supaya diberkati. Mari kita bergerak maju.
berpikir secara dewasa bahwa kita menabur bukan sekedar untuk diberkati, tetapi untuk menjadi berkat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Kejadian 12 ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau supaya membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi Tuhan mau kita diberkati supaya apa? Supaya kita menjadi berkat. 2 Korintus 8, 13, 15, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada yang tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Gereja di tempat saya melayani sekarang ini gereja kecil nih, Pak Parlin tahu, pernah jadi koordinator di sana ya. Gerejanya nggak besar. Kalau yang lalu saya ditempatkan di Motherland sebagai staf gembala, gede gerejanya. Tapi kalau yang sekarang satu ruko kecil. Tapi kalau Bapak Ibu datang, mampir, lihat, atau pas ada ibadah bersama atau apa, sekalipun gerejanya kecil, ada LED juga saudara, ada videotron. Dan itu kami beli bukan minta uang ke pusat, enggak saudara. Waktu itu saya bilang sama teman-teman pengerja, kan jemaat kita banyak yang usianya sudah lanjut, yang kalau lihat pakai proyektor rasanya kurang nyaman gitu saudara, dan kecil juga. Jadi saya bilang, bagaimana kalau kita ganti dengan videotron? Dan saya bilang dibutuhkan sekian puluh juta, karena kan lebih kecil dari ini Bapak Ibu. Kita nggak minta ke sana, saya bilang saya menabur sekian. Bapak Ibu yang mau nabur silahkan, tidak dipaksa. Akhirnya yang lain ikut, ya Pak saya sekian, saya sekian, saya sekian, saya sekian. Jadi belilah itu videotron saudara. Tidak minta uang ke pusat, ke Modern. Kenapa? Karena menabur. Jadi waktu menabur, dia sedang menjadi berkat. Kenapa? Karena semua jemaat akhirnya menikmati, betul nggak? Bisa melihat dari videotron, kalau tayangan-tayangan pengumuman, khotbah dari gembala senior, jadi lebih enak. Saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita belajar, milikilah cara berpikir orang dewasa. Yang pertama, keintiman dengan Tuhan bukan sekedar kebiasaan, tetapi apa? Persiapan untuk hidup yang kekal. Yang kedua, mengampuni bukan sekedar membebaskan orang lain, tetapi membebaskan diri kita sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, kita menabur bukan sekedar diberkati, tetapi menjadi berkat. Mari kita berdoa. Haleluya. Kita angkat pujian menyenangkan. Menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, bentuklah hati
serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku mari sambil bangkit berdiri bersama-sama menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Biar musik saja dengan lembut. Ketika aku menjadi kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku merasa aku bertindak seperti kanak-kanak. Tetapi waktu aku beranjak menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita beranjak bertumbuh menjadi orang yang dewasa, dengan berpikir dan bertindak serta merasa sebagai orang yang dewasa. Bukan lagi kekanak-kanakan, childish. Orang yang dewasa akan berpikir bahwa kalau aku bangun keintiman dengan Tuhan, kalau aku baca Alkitab, kalau aku bersaat teduh, kalau aku mesbah keluarga, kalau aku datang beribadah, itu bukan karena kebiasaan, tetapi aku mempersiapkan diriku untuk hidup yang kekal bersama dengan Dia di surga. Orang yang dewasa berpikir bahwa mengampuni bukan hanya sekedar membebaskan orang lain dari perasaan bersalah. Aku gak akan berpikir enak aja mengampuni, dia sudah melukai hatiku. Tapi orang yang dewasa akan mengampuni orang lain yang bersalah kepadanya, karena itu membebaskan dirinya sendiri juga. Dan orang yang dewasa akan menabur bukan cuma untuk diberkati, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Marilah kita berpikir secara dewasa dan tinggalkan sifat kanak-kanak itu. Dengan demikian hidup kita menyenangkan Tuhan. Berapa banyak di tempat ini kau yang berkata, ya Tuhan, aku mau berpikir dewasa, bertindak dewasa, merasa dewasa, supaya hidupku menyenangkan-Mu. Kalau engkau orang yang katakanmu tinggi kepada Tuhan, yes, 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 mari angkat pujian ini, katakan menyenangkan. Menyenangkanmu, senangkan Engkau memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau ya Aba. Kami mau jadi orang yang dewasa. Oh, terima kasih Tuhan. Senangkan hatimu, hanya mari jemaat sendiri katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Biar hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Doni yang telah memberikan firman-Mu, berikan dia kesehatan, berikan dia kebajikan, berikan dia iman-Mu Tuhan, berikan dia berkat-Mu selalu Tuhan, apapun yang dikerjakan, baik dalam pelayanannya, baik dalam keluarganya, Tuhan yang berkati dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga Tuhan kami ingin bawa persembahan yang terbaik untuk rumah-Mu di tempat ini.
Biar persembahan ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu saja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Bila hadir Bapak Ibu Saudara bisa membawakan persembahan melalui kotak sebelah kiri dan kanan, dan juga scan QR Code yang ada di tembok sebelah kiri dan sebelah kanan. Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom Jemaat GBK Torizo, kiranya kita semua dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 25 Agustus 2024. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan lewat bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBK Torizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan scan QR barcode yang telah disediakan. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam bertempat di gereja. Dan doa pagi diadakan pada hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Dan ibadah DKP Sabtu 7 September 2024 pukul 5:30 pagi. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung dalam ibadah Youth Intense atau KG diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Ibadah anak atau Torizo Kids dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir dalam ibadah anak bertempat di gereja lantai 2. Halo kaum dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah Kentu yang diadakan setiap minggu kedua pukul 6 sore bertempat di gereja. Ibadah WDI diadakan setiap minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore bertempat di gereja. Bagi kaum pria, mari bergabung dalam ibadah kompak yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus pukul 7:30 malam dengan pembicara Bapak Evangelis Heris Winata MTH. Info ibadah Komsel Poris Indah setiap hari Kamis, Komsel Poris Gagas setiap hari Jumat, dan Komsel Cipondo diadakan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus pukul 7:30 malam bertempat di gereja. Ibadah Fellowship KPA Perwil 2 akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus, pukul 5 sore bertempat di gereja. Mari anak mudanya Kristus, persiapkan hati kita untuk hadir di dalam ibadah ini. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Tina Irawati, Saudari Ferencia Angelina,
Saudara Kristianto, Bapak Ketut Supardi, Saudara Stephen, dan Bapak Shane Agustinus. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Mari bergabung dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 1 September 2024 dengan pembicara Bapak Pendeta Dr. Haryanto Winata. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus dan mengembalikan persepuluhan. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Salihin Ngadijah pada hari Minggu 18 Agustus 2024 di RSENC Tangerang pada usia 68 tahun. Kiranya Tuhan sumber damai sejahtera memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan tanpa terkecuali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Ralat untuk informasi bahwa DKP tadi tertulis tanggal 7 September. Jadi sebenarnya DKP tanggal 31 Agustus ya. Hari Sabtu buat para pelayan-pelayan Tuhan, siapkan diri kita untuk menerima lawatan Tuhan pada hari Sabtu jam 5:30 pagi ibadah DKP. Dan informasi selanjutnya, Bapak Ibu ketahui bahwa proses perizinan buat gereja kita sedang diupayakan kembali, seperti yang sudah diinfokan oleh Bapak Gembala di grup bahwa kita disuruh untuk memulai kembali proses pengumpulan KTP dan tanda tangan dari jemaat yang syarat-syarat dari kementerian yaitu 60 dan 90. Oleh sebab itu kami himbau kepada buat jemaat Tuhan yang tinggal di Taman Poris Gaga, yang ber-KTP di Taman Poris Gaga, mohon selesai ibadah ini nanti dengan Pak Samuel bisa tanda tangan. Kalaupun tidak bawa KTP hari ini, nanti di rumah boleh difotokan dan dikirimkan ke Pak Gembala ya, ke handphone Pak Gembala. Tapi boleh tanda tangan dulu, nanti KTP boleh belakangan di fotokopi, di foto aja via handphone ya. Saya rasa paham ya Bapak Ibu ya. Yang beralamat KTP di Taman Poris Gaga RW 6 ya. Selamat ulang tahun buat Ibu Tina, Saudari Feren, Saudara Kristianto, Bapak Ketut Stephen, dan Bapak Shane Agustinus. Panjang umurnya, sehat badannya di dalam Tuhan. Saya rasa tidak ada pengumuman lain, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadat kita akan bersatu di dalam doa. Di hadapan tatamu yang kudus Tuhan, kami bawa pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah kami yang layak kami agungkan. Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Biarlah pujian penyembahan ini boleh menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur kalau Engkau telah pilih, Engkau telah tetapkan kami Tuhan menjadi umat kepunyaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami boleh memiliki cara berpikir orang dewasa Tuhan. Kami mau semakin intim dengan Tuhan, mendekatkan diri kami Tuhan dengan persekutuan-persekutuan yang dengan Engkau. Kami juga mau belajar Tuhan untuk mengampuni seperti Bapak mengampuni kami. Belajar untuk menabur Tuhan supaya kami menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkati untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Doni Lubianto yang sudah memberkati kami Tuhan. Biarlah urapan Allah boleh turun atas hidupnya Tuhan, memberkati sebagai seorang gembala, sebagai sekretaris BPD Tuhan, bahkan pelayanan hamba-Mu dimanapun menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang Tuhan boleh tambahkan usianya dalam minggu ini. Kami berdoa buat Ibu Tina, kami berdoa buat Saudari Ferencia, Saudara Kristianto, Bapak Ketut, Saudara Stephen, dan Bapak Shane Agustinus. Terima kasih Tuhan untuk usia yang Tuhan boleh tambahkan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya segala pergumulan, segala cita-cita Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan Tuhan berikan kepada mereka. Mereka semakin hari boleh menjadi semakin pribadi yang mengasihi Tuhan, hidup berkenan kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan saat ini untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam minggu ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau yang memberkati segala apa yang kami gumulkan Tuhan. Dan Tuhan juga akan buka jalan untuk setiap
pergumulan kami. Terima kasih Bapak, memberkati juga Tuhan buat keluarga dari Bapak Salihin Tuhan yang kemarin Tuhan panggil ke rumah Bapak di surga. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, berikan damai-Mu Tuhan, berikan penghiburan, kekuatan Allah untuk keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya biar mereka boleh tidak berlarut-larut dalam duka, tapi tetap ada sukacita, rasa syukur Tuhan, karena saat ini Pak Salihin sudah bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terlalu yakin Tuhan Engkau mencintai bangsa ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami bawa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, mulai dari pemerintahan yang ada di pusat, bahkan sampai pemerintahan yang ada di daerah Tuhan, bahkan untuk pemerintahan yang sebentar lagi akan terbentuk Tuhan, beserta dengan kabinet-kabinet yang akan terbentuk nanti. Kami percaya mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan adil, dengan benar Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk tanah Indonesia kami, Tuhan jauhkan dari segala bencana-bencana alam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di akhir acara ibadah kami ini, sebelum kami pulang, kami juga teringat Tuhan untuk Bapak Ayung pada hari Kamis yang akan datang Tuhan akan melakukan operasi katarak. Mari Tuhan Engkau memakai tangan-tangan tim dokter yang akan melakukan operasi ini Tuhan, supaya Pak Ayung boleh kembali pulih, matanya boleh kembali melihat dengan benar. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, sebelum kita pulang, siapkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui anugerah dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kita angkat pujian. Hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.